Kemudian yang berikutnya, di saat akan terjadi perang Tabuk, di mana kaum muslimin saat itu membutuhkan banyak sekali bekal, karena situasi yang dihadapi kaum muslimin saat itu sangat berat. Oleh sebab itu dalam sejarah, pasukan yang berangkat ke perang Tabuk itu disebut sebagai Jaisyul Usrah, pasukan yang merasakan banyak sekali kesulitan. Nah, pada saat itu Utsman bin Affan menyumbangkan hartanya sebanyak bawaan 1.000 ekor unta. Ini juga jumlah yang sangat banyak tentu saja. Dan ini tentu membantu pasukan Tabuk yang akan berangkat ke medan pertempuran. Beliau juga pernah menjalankan siasat diplomatik menjelang perjanjian Hudaybiyah. Barangkali nanti kita bisa memperdalam melalui kajian-kajian sirah atau bacaan-bacaan kita terhadap sirah yang bisa kita baca secara runtut itu. Nah, ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, salah satu peristiwa yang mendahuluinya adalah diutusnya Utsman bin Affan kepada penduduk Mekah untuk melakukan diplomasi. Dan tentu saja ini resikonya besar. Tetapi itu dilakukan oleh Utsman bin Affan di dalam rangka memenuhi ketaatannya kepada Rasulullah SAW dan dalam rangka untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sempat dikabarkan pada saat itu Utsman bin Affan terbunuh oleh penduduk Mekah, meskipun berita ini tidak benar. Kemudian beliau juga adalah seorang penulis wahyu. Karena kita ketahui di masa Rasulullah SAW ada orang-orang yang secara khusus ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menuliskan wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah. Nah, ini adalah para penulis resmi. Meskipun juga di samping itu ada para penulis yang sifatnya mandiri, mereka tanpa disuruh oleh Rasulullah SAW menuliskan wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah. Beliau adalah orang yang juga sangat mencintai Al-Quran. Di dalam kitab At-Tibyan, Imam Nawawi menuliskan bahwa dari beberapa riwayat yang ada, Utsman bin Affan ini ada yang meriwayatkan terbiasa mengkhatamkan Al-Quran 1 hari 1 malam. Ada yang mengatakan Utsman bin Affan juga terbiasa mengkhatamkan Al-Quran bahkan hanya dalam 1 kali rakaat atau dalam 1 rakaat salat. Ada yang berpendapat juga Utsman bin Affan terbiasa mengkhatamkan Al-Quran dalam 7 hari sekali. Dan begitu sangat cintanya Utsman bin Affan terhadap Al-Quran, bahkan wafatnya pun beliau saat sedang membaca Al-Quranul Karim. Beliau diangkat menjadi khalifah juga atas keputusan musyawarah ahlul hali wal aqdi yang menganggap bahwa di antara para sahabat yang lain yang layak untuk menggantikan Umar bin Khattab sebagai khalifah adalah Utsman bin Affan. Jadi ini atas kesepakatan orang-orang terpilih ahlul hali wal aqdi, dan mereka juga berpendapat bahwa Utsman adalah yang paling layak di antara yang lain. Dan yang terakhir, kita juga perlu ingat bahwa Utsman bin Affan adalah salah satu di antara 10 orang yang mendapatkan jaminan surga sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi kita perlu memahami seluruh keutamaan Utsman bin Affan ini agar kita bisa melihat secara objektif nanti apa yang akan menjadi persoalan ya yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Artinya dengan seluruh keutamaan itu tentu kita meyakini bahwa Utsman bin Affan adalah orang yang tidak layak untuk disematkan padanya satu kesalahan besar, satu cacat besar. Memang mungkin sebagai manusia biasa, Utsman ada pula kesalahan-kesalahannya. Tetapi kesalahan-kesalahan besar yang menimbulkan madharat terhadap umat Islam pada masa kehidupannya tentu tidak layak disematkan kepada Utsman bin Affan. Nah, meskipun demikian, rupanya di dalam sejarah atau di dalam tulisan-tulisan sejarah, dalam historiografi, ada banyak pihak yang tidak bisa menahan dirinya untuk mencela Utsman bin Affan. Mereka menuduh dengan berbagai macam tuduhan terhadap Utsman bin Affan. Mereka memfitnah Utsman bin Affan dengan berbagai macam fitnah.
Dan ini tidak hanya dilakukan oleh orang awam. Rupanya beberapa ulama juga terbawa arus untuk ikut membesar-besarkan fitnah terhadap Utsman bin Affan ini. Nanti kita bisa bahkan membaca dari ulama-ulama kontemporer yang entah secara sadar atau tidak sadar ikut memfitnah Utsman bin Affan. Barangkali karena bisa jadi pemahaman terhadap kaidah-kaidah sejarahnya belum memiliki. Ya, kita tahu para ulama itu mereka orang-orang berilmu, tetapi mereka tentu saja tidak menguasai seluruh bidang ilmu. Dalam hal ini kaitannya dengan sejarah, ya, tentu saja ada kaidahnya sendiri, ada metodologinya sendiri. Sejarah itu tidak hanya sekedar melihat fakta-fakta saja, tetapi juga menginterpretasi, memahami situasi yang ada pada masa itu. Nah, kita akan lihat nanti bagaimana antara melihat fakta dengan menginterpretasi. Mungkin faktanya begitu, tetapi interpretasinya bisa jadi lain. Tidak sesuai dengan apa yang kita lihat. Nah, oleh sebab itu kita perlu memahami situasi yang dihadapi Utsman bin Affan pada masa pemerintahannya, terutama secara lebih detail, secara lebih mendalam, dan lebih jernih melihatnya. Sehingga kita akan bisa mendapatkan kesimpulan yang lebih objektif tentang pribadi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara tuduhan atau fitnah terhadap Utsman bin Affan itu adalah satu, beliau dituduh menghambur-hamburkan kas negara untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kerabatnya, keluarganya. Itu tuduhan yang pertama. Tuduhan yang kedua, Utsman bin Affan, sebagaimana barangkali kita juga sering mendapatkan informasi-informasi ini, beliau dituduh melakukan praktik nepotisme, yaitu mengangkat kerabat-kerabatnya, keluarga-keluarganya, orang-orang terdekatnya sebagai pejabat-pejabat di masa pemerintahan. Apakah faktanya begitu? Faktanya begitu. Tetapi interpretasinya yang harus kita perhatikan nanti. Ya, faktanya apakah Utsman mengangkat kerabat-kerabatnya? Ya memang banyak kerabat-kerabat Utsman bin Affan yang diangkat pada masa pemerintahan. Tetapi alasannya apa? Nah, itu yang harus kita pahami. Ada latar belakangnya, ada alasannya, ada sebabnya, ada faktor-faktornya. Kalau orang melihat sejarah itu sepintas lalu, maka kesimpulannya hanya satu saja, Utsman melakukan nepotisme. Baik. Yang ketiga, tuduhannya adalah beliau menyalahgunakan kekuasaannya dan menggunakan kekuasaan di luar haknya. Ini yang ketiga. Yang keempat, Utsman bin Affan dianggap menzalimi beberapa sahabat, termasuk diantaranya Abu Dzar Al-Ghifari, Abdullah bin Mas'ud, dan juga Ammar bin Yasir. Nah, oleh sebab itu, pada awal pembahasan kita akan berupaya untuk menjawab tuduhan-tuduhan terhadap Utsman bin Affan. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjawab yang pertama terkait dengan tuduhan nepotisme. Ada beberapa kerabat yang diangkat oleh Utsman bin Affan memang sebagai pejabat-pejabat di masa pemerintahannya. Misalnya Muawiyah bin Abi Sufyan yang merupakan sepupu Utsman bin Affan. Beliau menjabat sebagai gubernur di Syria. Kemudian juga ada Abdullah bin Abi Sarah. Beliau diangkat oleh Utsman bin Affan sebagai gubernur di Mesir. Kemudian mengangkat Abdullah bin Amir, sepupu Utsman bin Affan juga, sebagai gubernur di Basrah. Kemudian mengangkat Sa'ad bin Al-As sebagai gubernur di Kufah. Sa'ad bin Al-As ini adalah sepupu Utsman bin Affan. Kemudian mengangkat Marwan bin Al-Hakam sebagai sekretaris beliau. Memang fakta-fakta sejarahnya mengatakan demikian.
bahwa Utsman bin Affan itu banyak mengangkat kerabatnya sebagai pejabat-pejabat di masa pemerintahannya. Tetapi kita perlu memahami situasi yang dihadapi oleh Utsman pada waktu itu. Ya. Kita tahu bahwa di masa pemerintahan Umar bin Khattab, pemerintahan kaum muslimin ini semakin luas wilayahnya. Ini adalah konsekuensi dari futuhat, perluasan wilayah yang dilakukan pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan akibatnya banyak kaum muslimin yang melakukan migrasi. Banyak kaum muslimin yang melakukan migrasi. Karena wilayah yang lain lebih subur. Ada yang melakukan migrasi ke Mesir, ada juga yang melakukan migrasi ke wilayah Irak, ke Basrah. Jadi mulai berpencar-pencar, terutama kalangan kaum mudanya. Sedangkan sahabat-sahabat senior, mereka juga saat itu banyak disibukkan dengan aktivitas-aktivitas pribadinya. Dan mengelola satu wilayah yang sangat besar itu tentu saja tidak mudah bagi Utsman bin Affan. Ya. Tidak mudah bagi Utsman bin Affan untuk bisa mengelola satu wilayah yang sangat besar dengan kaum muslimin yang pada saat itu berbeda tentu kualitasnya dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Bahkan di antara mereka ada yang baru masuk Islam dan mereka tidak mengenal siapa itu Utsman bin Affan. Bagaimana kelebihan-kelebihannya, kemuliaannya, mereka tidak mengenal. Karena mereka adalah orang baru di lingkungan kaum muslimin. Mereka baru masuk Islam. Karena adanya futuhat itu. Nah, ini tantangan tentu saja. Sehingga yang dibutuhkan oleh Utsman adalah melakukan gerak cepat dan memilih pejabat-pejabatnya sebagai orang-orang yang punya kapabilitas, punya kemampuan, tetapi juga sekaligus punya loyalitas, punya kesetiaan terhadap Amirul Mukminin saat itu, Utsman bin Affan. Nah, maka yang dipilih oleh Utsman bin Affan adalah kerabatnya, orang-orang yang dikenalnya. Tetapi mereka sekali lagi dipilih bukan karena hanya hubungan kekerabatan, hubungan kekeluargaan, tetapi karena kemampuan yang mereka miliki. Nanti kita akan lihat bahwa setiap pejabat yang dipilih oleh Utsman adalah orang-orang yang memang punya kemampuan. Bukan hanya karena hubungannya dengan Utsman bin Affan. Baik, Muawiyah bin Abi Sufyan misalnya. Muawiyah bin Abi Sufyan itu gubernur Syria. Dan beliau diangkat sejak masa Umar bin Khattab, bukan pada masa Utsman bin Affan. Ya. Muawiyah itu diangkat pada masa Umar bin Khattab. Utsman bin Affan hanya melanjutkan saja ketika Umar bin Khattab meninggal, maka beliau tidak mengganti gubernur Syria. Gubernur Syria tetap saja dijabat oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, jadi tidak boleh salah paham bahwa Muawiyah itu sepupunya Utsman bin Affan sehingga diangkat oleh Utsman bin Affan, bukan diangkat tetapi melanjutkan kebijakan Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab yang memilih Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian memilih Abdullah bin Abi Sarah sebagai gubernur Mesir. Abdullah bin Abi Sarah ini sebelumnya adalah tangan kanannya Amr bin As yang pada waktu itu sebagai gubernur Mesir. Tangan kanannya. Jadi orang kepercayaannya gubernur Mesir sebelumnya, Amr bin As. Tetapi ketika ada situasi di mana Amr bin As dianggap tidak mampu memimpin Mesir pada waktu itu, kemudian Utsman bin Affan mengganti Amr bin As dengan Abdullah bin Abi Sarah yang merupakan saudara angkat Utsman bin Affan. Kenapa yang dipilih adalah Abdullah bin Abi Sarah? Karena Utsman bin Affan menganggap bahwa Abdullah sangat mengetahui situasi yang ada di Mesir. Karena sebelumnya beliau orang kepercayaannya Amr bin As. Maka untuk lebih memudahkan, ya diangkat saja orang yang memang
sejak awal sudah mengetahui situasi kondisi pemerintahan di Mesir, yaitu Abdullah bin Abi Sarh. Dan yang lain-lainnya, Abdullah bin Amir, Sa'ad bin Al-As, Marwan bin Al-Hakam, itu adalah orang-orang yang memang track record kebijakannya sebagai pemimpin, mereka diakui mampu untuk melaksanakan amanah kepemimpinan di masing-masing provinsi yang mereka pimpin. Nah, ini jawaban untuk tuduhan yang pertama. Tuduhan yang kedua, Utsman bin Affan dianggap sudah menghambur-hamburkan kas negara. Misalnya dengan memberikan 100.000 dirham untuk Harith, kemudian memberikan 100.000 dirham untuk Marwan bin Al-Hakam, kemudian memberikan 1/5 dari 1/5 ghanimah ya, kepada Abdullah bin Sa'ad. Nah, ini banyak orang yang hanya melihatnya sepintas lalu saja, sehingga mereka berkesimpulan Utsman bin Affan sudah menghambur-hamburkan kas negara untuk diberikan kepada kerabat-kerabat. Padahal yang diberikan oleh Utsman bin Affan sebanyak 100.000 dirham ya kepada Harith itu adalah diberikan dari uang pribadinya. Karena pada waktu itu Utsman bin Affan menikahkan putranya dengan putri Harith. Ya, jadi berbesanan. Maka untuk membekali keluarga putranya yang menjadi pengantin baru itu diberikan 100.000 dirham. Dan itu wajar saja seorang orang tua memberikan bekal kepada anaknya. Ya. Begitu juga uang yang diberikan sebanyak 100.000 dirham kepada Marwan bin Al-Hakam itu karena Utsman bin Affan menikahkan putrinya dengan putra Marwan bin Al-Hakam. Dan itu dikeluarkan dari uang pribadinya, bukan dari kas negara. Tapi tuduhan itu terus dilancarkan kepada Utsman bin Affan. Dan memang nanti kita akan lihat ada pihak-pihak yang memang sengaja memancing di air keruh ini. Kita harus waspada. Selalu ada pihak-pihak yang berupaya untuk memanfaatkan situasi yang ada di dalam rangka melemahkan kaum muslimin. Baik. Kemudian ketika Utsman bin Affan memberikan 1/5 dari 1/5 ghanimah, bukan 1/5 ya, tetapi 1/5 dari 1/5 ghanimah kepada Abdullah bin Sa'ad secara khusus. Itu pun ketika mendapatkan reaksi, ya akhirnya dikembalikan lagi oleh Abdullah bin Sa'ad agar situasinya menjadi lebih tenang. Sehingga pemberian itu tidak jadi. Nah, jadi itu tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar memang. Tapi sekali lagi dalam sejarah ini sebuah fakta yang memang ada dituliskan di dalam historiografi tentang tuduhan-tuduhan itu kepada Utsman bin Affan. Dan kalau kita perhatikan, kalau memang Utsman bin Affan itu benar-benar menghambur-hamburkan kas negara untuk kepentingan pribadinya atau kepentingan kerabatnya, faktanya ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah, beliau hidup tidak bermegah-megahan. Standar saja, biasa saja. Meskipun memang kalau dibandingkan dengan Umar bin Khattab tentu berbeda. Karena saya sudah sampaikan tadi di awal, beliau ini sejak awal merupakan seorang bangsawan. Ya, kehidupannya memang adanya demikian. Beliau berkecukupan memang, beliau memiliki harta, ya, tetapi tidak berlebih-lebihan. Kalau memang berniat sejak awal berlebih-lebihan, tentu Utsman bin Affan bisa lebih kaya ya, daripada yang sebenarnya terjadi itu. Ya. Dan ada juga yang mempersoalkan Utsman bin Affan yang seringkali memberikan hadiah. Tapi kita perlu pahami hadiah itu diberikan oleh Utsman bin Affan di dalam rangka untuk kepentingan politik negaranya. Jadi ada beberapa penguasa di wilayah tertentu yang harus menjadi kawan diplomasi dan sebagainya, biasanya diberikan hadiah oleh Utsman bin Affan. Tetapi itu pun juga tidak sering. Ya. Saya kira sebagaimana kita hari ini juga di dalam rangka untuk
mengikat hati seseorang, kita memberikan hadiah, itu biasa saja. Ya. Dan sebagian besarnya digunakan kas negara itu oleh Utsman bin Affan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Nah, ini jawaban terhadap tuduhan yang kedua. Kemudian ada tuduhan yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan difitnah menggunakan kekuasaan di luar haknya. Dengan apa? Dengan memutuskan untuk mempromulgasi atau menjadikan Al-Quran sebagai satu jilid utuh, sebagai satu master volume, dan memusnahkan mushaf-mushaf yang lainnya. Nah, ini kita bisa pelajari dalam sejarah pembukuan Al-Quran. Ya, mushaf yang kita baca hari ini merupakan hasil dari ijtihad Utsman bin Affan untuk membukukannya menjadi satu master volume dan memusnahkan mushaf-mushaf sebelumnya. Nah, ini dipersoalkan. Memang dalam sejarah pembukuan Al-Quran, pembukuan itu dimulai pada masa Abu Bakar As-Siddiq atas usulan Umar bin Khattab. Al-Quran dibukukan, dibuat satu jilid utuh, meskipun belum rapi, karena dengan sarana yang seadanya saat itu. Nah, tetapi itu tidak disiarkan, hanya dibuat satu jilid, kemudian disimpan. Tetapi tidak disebarkan begitu. Nah, sehingga ketika pada masa Umar bin Khattab, umat Islam semakin beragam, luas wilayah kekuasaan juga semakin besar, ya. Lahjah atau dialek membaca Al-Quran juga sudah mulai beragam. Orang Irak berbeda membaca Al-Qurannya dengan orang Syria, barangkali juga berbeda dengan orang Madinah. Disinilah persoalannya dimulai. Ketika lahjah, dialek, cara membaca Al-Quran itu mulai berbeda-beda. Karena umat Islam tidak sekedar ada di Madinah. Tapi ada yang di Irak, ada yang di Syria, ada yang di Mesir. Ya. Dan mereka memiliki dialek, lahjah, dan cara membaca Al-Quran yang berbeda-beda. Maka ketika ada pertempuran di Armenia, ya, pasukan kaum muslimin yang terdiri dari orang-orang Irak dan orang-orang Syria itu hampir mereka berperang satu sama lain karena perbedaan membaca Al-Quran. Ya, masing-masing menganggap bahwa bacaannya yang benar. Hanya berbeda membaca Al-Quran itu. Nah, karena latar belakang inilah kemudian para sahabat mengusulkan kepada Utsman bin Affan untuk membukukan kembali mushaf. Maka dibukukanlah Al-Quran, dipimpin oleh Zaid bin Thabit dengan tim yang sama ketika dulu membukukan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Jadi timnya sama. Yang menjadi Ustaz, umat Islam tidak berbeda-beda, tidak berpecah belah dalam membaca Al-Quran. Maka sebetulnya ijtihad yang dilakukan oleh Utsman bin Affan ini adalah maslahat. Dan sampai hari ini alhamdulillah kita tidak menjadi berpecah belah karena perbedaan dalam membaca Al-Quran. Ya, alhamdulillah. Nah, tetapi orang-orang yang dengki terhadap Utsman bin Affan tetap saja menjadikan persoalan ini sebagai satu hal yang buruk, ya, yang disematkan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, baik. Yang terakhir, tuduhan terhadap Utsman bin Affan yang dianggap telah menzalimi Abu Dzar atau beberapa sahabat yang lain. Ya. Kita tahu Abu Dzar itu adalah sahabat yang unik dan memang masing-masing sahabat itu punya karakter masing-masing. Ya. Beliau sifatnya itu keras, Abu Dzar Al-Ghifari ini. Atau bisa dikatakan kaku. Ya. Sehingga ketika Abu Dzar Al-Ghifari itu meminta jabatan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah tidak mengizinkannya.
Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, andaikan engkau ini berjalan berdua saja dengan orang lain, janganlah engkau menjadi amir safarnya. Pokoknya kamu ini nggak boleh jadi pemimpin. Bahkan hanya untuk memimpin satu orang saja, kamu nggak boleh, kamu nggak sanggup. Amanah itu berat, kata Rasulullah. Dan Rasulullah tahu bahwa Abu Dzar memang tidak cocok untuk menjadi pemimpin. Ya, Rasulullah tahu, bukan berarti itu satu aib, bukan. Tetapi setiap orang itu punya maziyah. Setiap orang itu punya kelebihan. Di samping juga punya kekurangan. Dan Rasulullah SAW selalu ingin menempatkan setiap sahabatnya pada posisi yang tepat. Ya. Nah, Abu Dzar ini ketika pemerintahan umat Islam ini semakin luas dan mulai melihat kesejahteraan itu sudah mulai dimiliki oleh kaum muslimin, maka Abu Dzar tidak bisa menerima begitu saja. Sehingga yang dilakukan oleh Abu Dzar adalah mendatangi setiap wilayah, mendatangi hampir setiap provinsi, dan mengingatkan para pemimpin, para gubernur di provinsi itu untuk hidup sederhana. Ya. Termasuk yang dilakukannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan di Syria. Muawiyah saat itu sebagai gubernur di Syria. Dia datangi. Kemudian Abu Dzar berkata kepada Muawiyah, kamu membuat bangunan ini dari mana biayanya? Kalau kamu menggunakannya dari Baitul Mal, sesungguhnya kamu telah melakukan penyelewengan, kata Abu Dzar. Dan kalau kamu bangun ini dari uangmu sendiri, maka kamu sudah melakukan perbuatan yang mubazir. Ya. Jadi dalam benak Abu Dzar itu tidak ada benarnya. Ini bangunan ini mau dibangun dari biaya Baitul Mal maupun dari biaya sendiri, pokoknya salah, nggak boleh. Gitu. Dan rupanya sikap Abu Dzar yang keras terhadap setiap gubernur di provinsi-provinsi itu yang mendapatkan dukungan dari grassroots, ya, dari kalangan menengah ke bawah, sehingga mereka merasa diwakili oleh Abu Dzar Al-Ghifari dan menjadi pendukungnya. Di belakang Abu Dzar itu menjadi banyak orang yang memanfaatkan situasi itu untuk menekan pemerintah. Gitu. Nah, lama-lama situasi ini menjadi tidak kondusif karena ada orang-orang yang selalu merongrong. Gitu. Ya, barangkali disadari atau tidak oleh Abu Dzar itu, disadari atau tidak, bahwa rupanya yang dilakukannya membuat situasi menjadi tidak kondusif di kalangan umat Islam. Sehingga pada waktu itu Muawiyah menulis surat kepada Utsman bin Affan, ya, untuk mengkondisikan Abu Dzar, kira-kira begitu pesannya. Oleh sebab itu Utsman bin Affan lalu merespon dengan memanggil Abu Dzar Al-Ghifari ke Madinah. Dipanggil dari Syria, dipanggil ke Madinah. Ya. Di dalam sejarah ada dua pendapat apa yang menjadi perbincangan antara Utsman bin Affan dengan Abu Dzar ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa Utsman bin Affan setelah itu memutuskan Abu Dzar diasingkan ke Rabazah agar tidak membuat kegaduhan lagi. Ini menurut pendapat yang pertama. Abu Dzar diasingkan ke Rabazah. Dan memang nanti Abu Dzar meninggal juga di Rabazah dalam pengasingan. Ya, bersama istrinya, hanya dengan bersama seorang istrinya meninggal, ya, tanpa diketahui oleh orang lain. Tapi pendapat yang kedua mengatakan bahwa Abu Dzar Al-Ghifari itu memang memilih sendiri keputusan itu. Memilih untuk mengasingkan diri ke Rabazah, bukan karena diperintahkan oleh Utsman. Utsman justru meminta Abu Dzar untuk berada di sisinya di Madinah. Saya berpikir nampaknya agar Abu Dzar ini bisa dikontrol oleh Utsman, sehingga sudahlah di Madinah saja, tinggal bersama saya, kebutuhan-kebutuhan Anda akan saya cukupkan. Kira-kira begitu. Dan di sisi lain, Utsman bin Affan juga bisa mengontrol ya sikap Abu Dzar ini.
Tetapi Abu Dzar lebih memilih untuk mengasingkan diri ke Rabazah karena beliau ingat dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kesejahteraan itu sudah mulai merata, maka kamu harus lari dari semua itu. Ya, jadi Abu Dzar ingat dengan pesan Rasulullah SAW itu, dan nampaknya Abu Dzar memilih untuk mengasingkan diri. Dan saya pribadi lebih meyakini pendapat yang kedua ini. Ya, jadi bukan Abu Dzar diasingkan oleh Utsman bin Affan, tetapi Abu Dzar sendiri yang memilih untuk mengasingkan dirinya ke Rabazah. Ya. Adapun Utsman bin Affan pernah memukul Abdullah bin Mas'ud misalnya, dan sebagainya. Saya kira tidak hanya Utsman bin Affan yang pernah memukul sahabat yang lainnya. Umar bin Khattab juga pernah memukul Ubay bin Ka'ab. Ya, dalam rangka untuk mengingatkan. Saya kira setiap sahabat punya cara masing-masing untuk memberikan peringatan dan sebagainya. Dan itu bukan hal yang harus dibesar-besarkan. Ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hal yang harus kita pahami dari situasi yang dihadapi oleh Utsman bin Affan. Kenapa saya perlu menyampaikan ini? Karena sekali lagi rupanya banyak juga yang terbawa arus. Ya, bukan hanya orang-orang awam, tetapi juga para ulama pernah menuliskan bahwa Utsman bin Affan melakukan praktik nepotisme misalnya, dengan tanpa melihat interpretasi sejarahnya. Karena kalau memang seorang ulama itu melihat hanya dari fakta sejarahnya, ya memang nepotisme yang dilakukan oleh Utsman bin Affan itu. Kalau hanya melihat fakta sejarahnya, karena pejabat banyak diangkat dari kerabatnya. Tapi kalau tidak melihat alasannya apa, faktornya apa, latar belakangnya apa, maka kesimpulannya menjadi salah. Ya. Dan tidak semua ulama itu memahami metodologi sejarah. Tidak semua ulama itu memahami ilmu sejarah. Itu saya kira barangkali dilakukan tanpa kesengajaan, tanpa dengan niat menjelek-jelekan Utsman bin Affan. Tetapi ada juga yang dengan sengaja, misalnya orang-orang Syiah. Ya, orang-orang Syiah itu, Sayyid Amir Ali misalnya, itu memang dengan sengaja dia menuliskan keburukan-keburukan Utsman itu, tuduhan-tuduhan terhadap Utsman itu, dengan sengaja. Nah, disinilah kita harus memiliki sikap yang tepat terhadap tuduhan-tuduhan yang banyak dilontarkan kepada Utsman bin Affan. Nah, lalu di masa-masa berikutnya, pada akhir pemerintahan Utsman bin Affan, situasi di Madinah ini semakin memanas. Karena ada orang yang selalu memprovokasi, dan banyak orang juga yang tidak memahami situasi. Ada beberapa faktor yang menjadikan situasi ini semakin memanas, semakin kronis ya, di masa akhir pemerintahan Utsman bin Affan. Yang pertama adalah situasi yang berada di Irak, di Basrah. Jadi saya sampaikan tadi di awal bahwa luas kekuasaan kaum muslimin ini semakin besar, termasuk kaum muslimin menguasai wilayah Irak. Ada banyak orang yang bermigrasi dari Madinah, dari Mekah, datang ke wilayah Irak. Dan wilayah Irak itu terbuka untuk orang-orang yang mau berpindah. Ya. Tetapi ketika mereka datang ke Irak, mereka di sana bergabung bersama Ansor. Ansor ini kelompok-kelompok pasukan perang. Dan ketika di sana mereka tidak mendapatkan bagian tanah. Tanahnya tanah amwatan, tanah negara. Jadi tidak diberikan. Kalau sekarang misalnya orang yang bermigrasi ya di Indonesia dari satu pulau ke pulau lainnya biasanya dikasih tanah. Nah, tanah itu diminta untuk dikelola. Nah, di Syria di Irak pada waktu itu tidak demikian kebijakannya. Nah, sedangkan yang di Syria, yang datang ke Syria itu mereka mendapatkan tanah. Tanahnya juga subur, setiap orang mendapatkan tanah untuk diolah, dikelola, ya. Dan mereka di sana menjadi petani, bukan menjadi prajurit. Jadi ada perbedaan situasi antara yang di Syria dengan yang di Irak.
Nah, inilah yang menimbulkan kecemburuan. Orang-orang Irak cemburu terhadap orang-orang Syria. Di Irak mereka jadi prajurit dan mereka tidak memiliki tanah, sedangkan di Syria mereka menjadi petani, bisa mendapatkan hasil dari pertaniannya, ya, dan mereka mendapatkan tanah. Nah, apakah ini kesalahan Utsman bin Affan? Bukan, karena kebijakan ini sudah diterapkan sejak masa Umar bin Khattab, dan Umar punya alasan tersendiri mengapa Syria diperlakukan begitu, mengapa Irak diperlakukan begitu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Utsman itu hanya melanjutkan kebijakan Umar bin Khattab. Utsman hanya melanjutkan kebijakan Umar bin Khattab. Ini yang terjadi di Irak. Jadi kecemburuan sosial. Yang kedua yang terjadi di Mesir. Di Mesir ini ada dua persoalan. Persoalan yang pertama adalah karena rakyat Mesir pada waktu itu tidak puas dengan kepemimpinan Abdullah bin Abi Sarah. Yang kedua karena persoalan perebutan ghanimah. Jadi pada waktu itu Abdullah bin Abi Sarah sedang melakukan upaya perluasan wilayah dan membutuhkan prajurit yang gesit, yang kuat, dan itu tentu karakternya ada pada anak-anak muda. Nah, sehingga agar mereka mau berjuang, Abdullah bin Abi Sarah menawarkan ghanimah yang lebih besar dibandingkan dengan golongan tua. Abdullah bin Abi Sarah sebagai gubernur Mesir menawarkan ghanimah yang akan didapatkan golongan muda itu lebih besar dibandingkan dengan golongan tua. Nah, ini menimbulkan reaksi dari golongan tua. Kata mereka, tidak boleh begitu, harusnya dibagi rata saja. Karena kami juga sudah punya peran di masa lalu. Apa yang terjadi sekarang itu juga karena kontribusi kami di masa lalu. Ya memang sekarang kami sudah tua, tetapi tidak boleh kami mendapatkan perlakuan yang tidak adil ya, dibandingkan dengan yang didapatkan oleh anak-anak muda saat ini. Nah, ini sampai ke Utsman bin Affan peristiwa ini, sehingga Utsman bin Affan itu mengutus Amr bin Yasir, untuk menyelesaikan sengketa ini. Nah, memang rupanya ya situasinya tidak sesuai yang dikehendaki memang. Amr bin Yasir ini termasuk golongan tua, beliau ini senior. Sehingga ketika datang ke Mesir, kira-kira kita bisa bayangkan, ya, secara naluriah barangkali ya, secara manusiawi, Amr bin Yasir ini sebagai utusan dari khalifah untuk menyelesaikan persoalan, ini rupanya lebih cenderung kepada golongan tua karena mungkin merasa sama-sama tua gitu. Sehingga golongan muda ini nggak terima mereka, dan akhirnya mereka kecewa. Kecewa ini semakin besar, dan mereka merasa tidak puas dengan kepemimpinan gubernur Mesir. Akhirnya mereka datang ke Madinah. Ya, mereka datang ke Madinah untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada Utsman bin Affan secara langsung. Ya, akhirnya karena didesak oleh berbagai pihak, Utsman bin Affan ini memutuskan untuk mengganti Abdullah bin Abi Sarah dengan putranya Abu Bakar yang bernama Muhammad bin Abu Bakar. Nah, baik. Nah, ini menjadi persoalan yang lebih rumit kemudian hari ya. Dari demonstrasi yang dilakukan oleh orang-orang Mesir ini. Nah, untuk sementara persoalan selesai karena aspirasi mereka diakomodasi oleh Utsman bin Affan. Abdullah bin Abi Sarah sebagai gubernur digantikan oleh Muhammad bin Abu Bakar. Akhirnya demonstran ini pulang ke Mesir. Tetapi di tengah jalan mereka bertemu dengan seorang kurir yang dari gelagatnya kurir ini ingin cepat-cepat sampai ke tujuannya. Akhirnya kurir ini ditangkap oleh para demonstran ini yang sebetulnya mau pulang ke Mesir. Ditangkap, diinterogasi.
Dan ketika diinterogasi, dia mengatakan bahwa dia adalah pelayan Amirul Mukminin. Jadi pelayannya Utsman bin Affan. Dia mengatakan, saya pelayannya Utsman bin Affan. Dan saya juga pelayannya Marwan bin Al-Hakam, sekretaris khalifah. Ya. Dan ketika diinterogasi, kemudian diperiksa, didapatkan satu buah surat. Dia membawa satu buah surat. Kemudian dibaca surat itu. Nah, rupanya surat itu ada stempel khalifah di situ. Ada stempel Amirul Mukminin. Isinya adalah dimaksudkan atau ditujukan kepada Gubernur Mesir, Abdullah bin Abi Sarah. Ya. Isinya apa suratnya itu? Isinya adalah agar Abdullah bin Abi Sarah membunuh Muhammad bin Abu Bakar kalau sudah sampai di Mesir. Bayangkan ini. Subhanallah. Situasi yang sangat rumit. Jadi anggapannya apa? Anggapannya adalah Utsman bin Affan telah berkhianat. Dia pura-pura mengganti gubernur Mesir. Tetapi ketika nanti Muhammad bin Abu Bakar itu sampai di Mesir, disuruh dibunuh oleh Abdullah bin Abi Sarah. Ya. Tentu saja surat itu membuat Muhammad bin Abu Bakar dan orang-orang Mesir yang saat itu yang tadinya mau pulang ke Mesir itu marah hebat. Akhirnya mereka kembali lagi ke Madinah. Mereka mengepung rumah Utsman bin Affan. Ya, mereka mengepung rumah Utsman bin Affan, dalam riwayat dikepung selama 10 hari. Dan aliran air yang masuk ke rumah Utsman bin Affan itu diputus. Sehingga Utsman bin Affan sama sekali tidak bisa minum dalam beberapa hari. Sampai beliau menulis surat kepada Ali bin Abi Thalib untuk dibawakan minum. Insya Allah hati kita sedih sebetulnya. Padahal kita ingat dulu Utsman bin Affan itu yang mewakafkan sumur untuk kaum muslimin. Tetapi di masa akhir kehidupannya, bahkan untuk mendapatkan air saja Utsman bin Affan begitu sangat sulit. Sampai meminta kepada Ali bin Abi Thalib agar dibawakan air. Karena akses air ke rumah Utsman bin Affan diputus oleh para demonstran. Apa tuntutan demonstran itu? Tuntutannya adalah agar menyerahkan Marwan bin Al-Hakam, sekretaris negara pada waktu itu. Akan mereka adili, ya, akan mereka amuk masa itu, Marwan bin Al-Hakam itu. Tapi oleh Utsman bin Affan tidak diserahkan. Bukan karena kerabatnya Utsman, tetapi karena Utsman tidak ingin terjadi pertumpahan darah. Karena Utsman sudah membayangkan kalau Marwan bin Al-Hakam itu diserahkan kepada mereka, pasti mereka akan menghakimi Marwan bin Al-Hakam itu. Akan dihakimi massa oleh para demonstran dari Mesir itu. Maka Utsman bin Affan bertahan. Ya. Ini karena kelembutan Utsman bin Affan. Padahal sebagai seorang Amirul Mukminin, sebagai seorang khalifah, beliau ini sudah ditawarkan oleh beberapa sahabat untuk menyerang para pemberontak itu. Bisa saja. Diserang Mesir yang suka menimbulkan kegaduhan. Diserang saja Basrah yang suka menimbulkan kegaduhan. Tetapi saya tidak mau itu terjadi. Ya. Nah, ketika beberapa sahabat itu tahu ada rencana pembunuhan terhadap Utsman bin Affan, mereka memerintahkan anak-anak mereka untuk berjaga di rumah Utsman bin Affan. Sebelumnya, Utsman bin Affan ini sudah melarang para sahabat untuk menjaga rumahnya. Jadi sebelumnya ada Ali, ada Tolha, ada Zubair di situ yang menjaga rumah Utsman bin Affan. Tapi kata Utsman bin Affan, sudah pulang saja kalian. Rumah saya tidak perlu dijaga. Akhirnya para sahabat senior itu pulang ke rumah masing-masing, tetapi menugaskan anak-anak mereka yang masih remaja pada waktu itu untuk berjaga di depan rumah Utsman bin Affan. Ada Hasan dan Husain, putranya Ali. Kemudian ada Abdullah bin Zubair, putranya Zubair bin Awam. Ada putranya Tolhah bin Ubaidillah juga ditugaskan untuk menjaga rumah Utsman bin Affan. Tetapi pada waktu itu, entah ya karena lengah atau ada situasi yang terjadi seperti apa, Muhammad bin Abu Bakar berserta 2 orang itu berhasil masuk rumahnya Utsman bin Affan.
Saya memang kalau membahas persoalan ini menjadi sedih hati saya. Ya. Ini yang masuk ke rumahnya Utsman bin Affan adalah putranya Abu Bakar. Kita tahu bagaimana persahabatan antara Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat senior lainnya di masa Rasulullah SAW. Tapi inilah satu fakta sejarah yang harus kita terima. Dan kita harus memahaminya secara lapang hati, secara lapang dada. Dan kita yang penting bisa mengambil pelajaran di sini. Ya. Muhammad bin Abu Bakar masuk ke rumahnya Utsman bin Affan beserta 2 orang lain. Kemudian saat itu ada istrinya Utsman di dalam rumah. Ya, tiba-tiba saja Muhammad bin Abu Bakar menarik jenggot Utsman bin Affan. Lalu Utsman bin Affan mengatakan dengan lembut kepada Muhammad bin Abu Bakar, "Nak, andaikan ayahmu tahu apa yang kamu lakukan terhadapku sekarang, pasti sangat tidak menyukai apa yang kamu lakukan ini." Langsung gemetar Muhammad bin Abu Bakar itu. Disebut nama ayahnya, Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian melepaskan tarikan janggutnya itu, lalu kemudian dia keluar dari rumah Utsman bin Affan. Saat itulah Utsman bin Affan dibunuh oleh 2 orang yang bersama dengan Muhammad bin Abu Bakar itu. Ya, dibunuh saat Utsman bin Affan sebetulnya saat itu sedang membaca Al-Qur'anul Karim. Ya. Malam sebelum peristiwa itu terjadi, Utsman bin Affan itu bermimpi. Malam sebelum peristiwa pembunuhan terhadap Utsman itu terjadi, Utsman bin Affan bermimpi. Apa mimpinya? Beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam mimpinya itu Rasulullah berkata kepada Utsman, "Wahai Utsman, besok kita akan berbuka puasa bersama. Besok kita akan berbuka puasa bersama." Dan hari itu adalah ketika terjadi pembunuhan terhadap Utsman bin Affan adalah hari Kamis. Waktu puasa sunnah, waktu berpuasa sunnah. Hari Kamis. Dan waktu terbunuhnya Utsman itu adalah waktu antara asar dan maghrib menjelang berbuka. Jadi, insya Allah ya, Rasulullah SAW sudah mengabarkan kepada Utsman. Oleh sebab itu barangkali Utsman sudah pasrah karena sudah tahu atau sudah memperkirakan kira-kira memang ini adalah akhir dari kehidupannya. Karena Rasulullah sudah mengajak buka bersama. Ya. Nah, jadi Utsman terbunuh pada hari Kamis menjelang berbuka. Ya. Nah, rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setelah terbunuhnya Utsman, kekacauan demi kekacauan terjadi, timbul kelompok Syiah, muncul kelompok Khawarij dan sebagainya. Berperang satu sama lain, kaum muslimin berperang antara Ali dengan Muawiyah dalam perang Siffin dan sebagainya. Terus pertumpahan darah itu terjadi di antara kaum muslimin. Nah, pelajaran yang kita bisa ambil, kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama kita perlu berhati-hati dengan melimpahnya harta. Ketika kaum muslimin hidup dalam keadaan prihatin, saat mereka masih berjuang bersama Rasulullah di masa Abu Bakar, di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mereka berjuang bersama-sama. Mereka fokus untuk menghadapi kekuatan-kekuatan eksternal yang akan menghancurkan mereka. Tetapi ketika mulai kesejahteraan itu dirasakan kaum muslimin, harta melimpah di mana-mana. Ya, itu tantangan sebetulnya bagi kita semua, tidak hanya di masa itu tetapi juga hari ini. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, Al-Qur'an jelas menjelaskan kepada kita bahwa azab yang Allah turunkan kepada orang-orang di masa lalu, kepada umat di masa lalu, kepada umatnya nabi-nabi terdahulu, itu adalah kepada orang-orang yang memiliki peradaban besar, yang hidup mereka sejahtera, tidak kepada orang-orang miskin. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihi al-qawlu fadamarnaha tadmira. Ya. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, dan ayat-ayat yang semacam ini banyak diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jadi ketika Allah ingin menurunkan azab, kata Allah, Allah peringatkan orang-orang yang hidup berlebih-lebihan. Tetapi mereka berbuat fasik. Mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mengindahkan peringatan Allah. Fahaqqa 'alaihil qawlu fadamarnaha tadmira. Maka Allah hancurkan sehancur-hancurnya mereka.
Ya perhatikan saja kaum Ad, kaum Samud, ya, kaum Nabi Lut, kaum Sodom dan sebagainya yang mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah kaum yang memiliki peradaban besar, bukan orang-orang miskin. Ya, ini juga harus kita jadikan pelajaran. Indonesia ini sebetulnya negeri yang sangat kaya kan, hutannya, lautnya, udaranya, tanahnya, semuanya merupakan limpahan kekayaan. Tapi kalau kita tidak mau mensyukuri, kita sangat khawatir. Allah marah kepada kita. Baik. Yang kedua, kehancuran itu disebabkan karena orang-orang bodoh. Ya. Jadi salah satu konsekuensi dari perluasan wilayah itu yaitu hadirnya orang-orang baru. Hadirnya muslim-muslim baru yang keimanannya belum terlalu kuat, keimanannya belum terlalu kokoh. Mereka emosional, mudah sekali tersulut oleh provokasi-provokasi. Semakin banyaknya umat Islam, semakin menjadi beban sebetulnya bagi kita, bagi para dai, bagi kaum muslimin yang lainnya, ya. Agar umat ini menjadi umat yang berkualitas, umat yang memahami agamanya. Ya. Di masa Utsman itu yang terjadi demikian. Ada banyak umat Islam baru yang merupakan hasil dari perluasan wilayah, yang mereka mudah diprovokasi, keimanannya belum kuat, bahkan sebagian mereka bahkan belum mengenal siapa Utsman bin Affan. Makanya mereka berani berdemonstrasi di rumahnya Utsman bin Affan karena mereka tidak tahu Utsman bin Affan itu kemuliaannya seperti apa. Kalau mereka tahu, mereka tidak akan berani berbuat buruk terhadap Utsman bin Affan. Ya, tidak akan berani. Bahkan Rasulullah SAW saja malu terhadap Utsman bin Affan. Ya. Nah, ini yang kedua sebabnya. Dan yang ketiga adalah karena perpecahan di antara kaum muslim. Tidak satu kata. Nah, ini juga menjadi sebab dari lemahnya kekuatan umat Islam tentu saja. Kalau kita mencermati apa yang ditulis oleh Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah, bahwa pilar utama dari tegaknya sebuah peradaban itu adalah asabiyah. Asabiyah. Ya. Atau kalau kita mau maknai lebih kontekstual atau lebih relevan dengan kehidupan kaum muslimin adalah ukhuwah Islamiyah. Jadi pilar utamanya harusnya adalah ukhuwah Islamiyah. Dan ukhuwah Islamiyah itu biasanya hanya bisa dilakukan kalau kita sama-sama berjuang dalam keprihatinan. Tetapi kalau ya kaum muslimin sudah dibelokkan fokusnya karena keuntungan-keuntungan duniawi, biasanya akan sangat sulit sekali memperkuat ikatan ukhuwah itu. Ya. Dan yang terakhir, sekalian, kita perlu mewaspadai orang-orang yang mengail di air keruh. Ya. Mereka yang memanfaatkan situasi untuk memperburuk keadaan kaum muslimin. Itu pentingnya kita bersikap hadar, ya, waspada. Jadi PR terbesar umat Islam saat ini adalah adamul hadar. Tidak adanya sikap waspada. Inilah yang membuat umat Islam mudah sekali untuk disusupi. Barisannya renggang, ya, ada banyak celah di mana musuh bisa menyusup dan kita tidak sadar barisan kita ini sudah diporak-porandakan oleh upaya-upaya mereka. Nah, dengan 4 hal ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa memperbaiki keadaan kaum muslimin hari ini. Setidaknya kita bisa waspada, bisa berhati-hati dengan situasi yang kita hadapi ini. Ya, pelajaran di masa lalu harus menjadi pengingat bagi kita hari ini. Mudah-mudahan fitnah ataupun situasi-situasi sulit yang kita hadapi saat ini bisa kita atasi dengan bersama-sama dalam dakwah, dalam ukhuwah, dalam berjamaah, sehingga kaum muslimin bisa kembali pada pusat sejarahnya sebagai Ustadziyatul Alam. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua.
Maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi